Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada pagi hari ini kita akan meneruskan pembahasan tentang surat Ad-Duha. Sudah siap anak-anak surat Ad-Duha? Iya. Dan semoga kalian selalu diberi kesehatan dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, terutama di masa pandemi COVID-19 ini. Anak-anakku yang dicintai Allah Subhanahu wa taala, kemarin kita telah membahas ayat 1 sampai 4 surat Ad-Duha. Sekarang ayat 5 sampai ayat akhir. Mari kita bahas di pagi ini. Kita teruskan anakku ya. Wala saufa yu'tika rabbuka fatardha. Dan kelak Tuhanmu pasti akan memberikan karunia-Nya kepadamu, lalu kamu menjadi puas. Ayat ini menjelaskan bahwa suatu saat nanti dakwah Nabi Muhammad pasti akan berlangsung dengan sukses, pasti akan berlangsung penuh kemenangan. Karena itu Rasulullah menjadi bahagia, karena pada waktu itu tantangan, rintangan, hambatan, ocehan, fitnah, pembunuhan akan dilakukan oleh orang kafir terhadap Kanjeng Nabi Muhammad SAW untuk merintangi dakwah beliau. Tapi Allah berjanji suatu saat nanti akan memberi karunia. Karunia menurut ahli tafsir dalam artian memberikan kesuksesan dalam menyebarkan agama Islam. Itu ya ayat yang kelima. Dilanjutkan. Alam yajidka yatiman fa'awa. Bukankah dia mendapatimu sebagai seorang yang yatim, yang tidak punya ayah, lalu dia melindungimu. Ya. Ini mengingatkan pada masa lalu Nabi Muhammad yang tidak punya ayah sejak dalam kandungan, kemudian ketika kecil ditinggal ibunya, tetapi Allah tidak membiarkan begitu saja Nabi Muhammad hidup sendiri. Nabi Muhammad didampingi kakeknya, setelah meninggal kakeknya didampingi oleh paman tercintanya yang selalu melindunginya. Itulah kekuasaan Allah melindungi Nabi Muhammad lewat beberapa orang, lewat kakeknya. Dan yang lama adalah diberikan perlindungan lewat kekuatan sang paman Abu Thalib. Walaupun yatim, beliau masih ada yang melindunginya, tidak dibiarkan begitu saja oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa wajadaka dhallan fahada. Dan bukankah dia mendapatimu sebagai seorang yang bingung, lalu memberimu petunjuk. Ini Rasulullah pernah bingung ya menghadapi tingkah laku orang kafir Quraisy yang sulit diatur, yang angel aturane. Kalau kata lawaan, wis angel. Tetapi Allah suatu ketika akan memberi petunjuk, akan memberi jalan kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Allah kemudian memudahkan segala urusan yang dilakukan oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW, walaupun banyak rintangan. Wa wajadaka ailan fa'aghna. Dan mendapatimu, dan dia mendapatimu seorang yang kekurangan, kemudian Allah mencukupimu. Dulu Nabi hidupnya kekurangan, nggak ada ayah, nggak ada ibu, ikut orang, ikut paman, mengembala, bekerja. Tetapi Allah
akhirnya memberi kecukupan dalam hidup Nabi. Akhirnya satu ketika Nabi dikasih rezeki yang banyak oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya lewat berdagang, kemudian dengan berdagang tersebut beliau mendapat istri seorang yang kaya raya. Terbukalah pintu rezeki beliau. Selain untuk mencukupi kebutuhan, juga untuk berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Fa ammal yatima fala takhar. Sebab itu terhadap anak yatim, janganlah kamu sewenang-wenang. Ayat ini mengingatkan kepada kita semua, kepada anak yatim jangan sewenang-wenang. Kalau ada anak yatim harus kita bantu, kita tolong, kita sayangi, kita pelihara kalau kita punya uang. Kalau kita tidak punya uang, ya kita bantu dengan apa saja yang kita punyai. Kita bantu memberikan ilmu untuknya, kita bantu mengasihi dengan kasih sayang kalau kita tidak punya uang. Kalau kita punya uang, punya kekayaan, kita bantu dengan uang kita, dengan kekayaan kita ya. Harus kepada orang yatim. Jangan kepada anak yatim malah kita bujuk. Wah, gak ada orang tuanya, kita ambil saja hartanya, itu kurang ajar. Jangan sampai seperti itu. Wa amasa-ila fala tanhar. Dan kepada peminta-minta janganlah menghardiknya. Kalau ada orang yang ngemis, meminta pertolongan, kita jangan memaki-maki. Kita jangan mengomeli. Kalau kita nggak punya uang nggak beri ya nggak apa-apa. Tapi jangan istilah Jawa ojo ngilokno ya. Nah itu ya. Jangan mengusir, jangan mengeluarkan kata-kata yang kotor kepada mereka. Kasihan mereka tidak punya. Harus kita bantu kalau kita punya punya uang. Kita beri, walaupun kita punya seadanya ya kita beri seadanya. 1.000 kita beri 1.000, 5.000 kita beri 5.000. Kalau kita punya banyak kita beri banyak, itu lebih baik. Wa amma bi ni'mati rabbika fahadis. Maka terhadap nikmat Tuhanmu hendaklah kamu siarkan. Kalau kita mendapat nikmat dari Allah, kita ucapkan alhamdulillah saya dapat rezeki, saya syukuran. Alhamdulillah saya bisa beli mobil baru. Kita ucapkan, kita kabarkan alhamdulillah saya dapat uang tidak terduga. Alhamdulillah saya menemukan emas-emasan di bawah tanah. Misalnya seperti itu ya. Kemudian rasa syukur kita ungkapkan. Kita ungkapkan lewat kata-kata, juga kita ungkapkan lewat sedekah. Seperti itu ya. Maka terhadap nikmat yang Allah berikan harus kita ungkapkan, kita sebutkan. Tapi kita menyebutkannya tidak untuk sombong, tapi semata-mata kita untuk menguatkan hati bahwa yang kita terima itu semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku, demikian tadi penjelasan tentang surat Ad-Duha ayat 5 sampai ayat terakhir. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.